Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan nikmat yang tidak terhingga dari Allah. Kita dibangunkan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diberi hidup dan kehidupan lagi untuk tentu saja meningkatkan takwa dan melipat gandakan ibadah kita, dan kita telah melaksanakan ibadah subuh. Sekalipun Jakarta sekitarnya khususnya sepanjang malam diguyur hujan lebat dan di banyak titik Jakarta mengalami banjir. Tentu saja kita menyampaikan keprihatinan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kebanjiran. Semoga semua saudara kita dapat mengatasi dan menghadapi situasi ini tentu dengan istiqomah. Ibu bapak sahabat majelis cinta dan rahmati Allah, sebelum mengaji saya mengajak ibu bapak sahabat-sahabat kita semua untuk bersolawat, mengirimkan solawat dan salam kita bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang beliau sayangi, dan tentu saja semua sahabat-sahabat beliau, dan termasuk kita semua istiqomah sampai akhir masa nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini kita akan mengaji tentu dengan guru kita yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu Ustadz Tian Kamaluddin LCMA. Guru kita Ustadz Tian Kamaluddin LCMA akan menyampaikan kajian dengan tema memaknai syariat sholat. Sekali lagi, tema kita adalah memaknai syariat sholat. Langsung kita sapa saja beliau, Ustadz kita, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kemudian di wilayah sekitar Ustadz tidak kebanjiran. Ustadz gitu. Masya Allah. Memang karunia Allah ya Ustadz ya. Tapi kita ini jamaah tetap semangat Ustadz. Apapun situasinya, insya Allah ibu bapak sahabat majelis cinta tetap istiqomah dan sudah siap untuk menyimak kajian dengan seksama. Tentu saja kami mohonkan kehadiran Ustadz apabila sudah berkenan untuk memulainya. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un al musyahidun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum du'at, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semuanya yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, rahmat, serta hidayatnya kita masih diperkenankan untuk bisa duduk bersama dalam majelis online, majelis cinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab yang merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Bulan-bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada 12, dan di antaranya ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum. Di antara 4 tersebut adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ada beberapa peristiwa-peristiwa yang fenomenal dan peristiwa-peristiwa yang patut kita ambil hikmah dalam kejadian-kejadian di bulan Rajab tersebut. Di antaranya adalah hamilnya Ibunda Aminah atau Siti Aminah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di bulan Rajab. Kemudian ada juga peristiwa yang sangat fenomenal di kalangan kaum muslimin dan tentunya di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan, menjalankan lailan, hambanya di waktu malam, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah di Saudi Arabia sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, Al-Quds. Peristiwa ini sangatlah fenomenal dan mempunyai makna tersendiri bagi kaum muslimin hingga akhir zaman. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku, pemirsa yang berbahagia, majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu pelajaran dari satu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
pada tanggal 27 Rajab. Ada yang menyebutkan tahun 10 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun 11 Hijriah. Nah, di sini Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijalankan lailan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Hanya dalam waktu satu malam dan tidak sampai subuh. Sehingga ada saat itu tidak ada orang yang percaya kecuali memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, dari Masjidil Haram itu sangatlah jauh. Kalau ditempuh dengan perjalanan biasa, yang mana wajarnya atau normalnya orang-orang yang melakukan perjalanan pada saat itu menggunakan unta, ini lebih daripada satu malam. Jangankan dari Mekkah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina, dari Mekkah ke Madinah ini memakan waktu berminggu-minggu, bahkan lebih dari hitungan bulan jika dilaksanakan perjalanan tersebut menggunakan unta. Tapi ini Masya Allah, Tabarakallah, hanya dalam waktu satu malam. Tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Muhammad SAW juga dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah mendapatkan oleh-oleh yang sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril atas perintah Allah. Kemudian Rasulullah kembali ke dunia dan kembali ke Mekah. Kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, memerintahkan kaum muslimin untuk membayar zakat, Rasulullah tidak perlu dipanggil oleh Allah. Allah langsung memerintahkan untuk membayar zakat. Begitu juga perintah puasa, Allah langsung memerintahkan untuk berpuasa. Kemudian berhaji pun demikian. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika akan memerintahkan hambanya, Allah memanggil Rasulullah terlebih dahulu? Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa majelis cinta yang dirahmati Allah. Di sini tentunya ada sesuatu hikmah yang tersembunyi. Para ulama, para mufassir mengatakan bahwasanya ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pentingnya salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mengerjakan salat, maka sesungguhnya dia telah membangun atau mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Inilah salat. Makanya ketika kita selesai bersyahadat, atau seseorang dia masuk Islam kemudian bersyahadat, maka yang pertama kali diajarkan adalah bagaimana tata cara salat. Dan salat ini sangat indah sekali. Salat, ketika ada perintah salat di dalam Al-Quran, ya, setelah Rasulullah dipanggil berisra dan mi'raj, maka yang mengajarkan salat adalah malaikat Jibril atas perintah Allah. Kemudian yang mengajarkan salat kepada para sahabat adalah Rasulullah
Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti halnya saya salat. Ya. Di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan bagaimana salat itu, tapi Rasulullah sendiri yang menjelaskannya. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa majelis cinta yang berbahagia. Salat menjadi inti, salat menjadi yang paling utama, dan salat menjadi barometer atau tolak ukur keimanan dan ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat seorang hamba betul, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun betul. Ketika salatnya dilaksanakan dengan benar-benar khusyuk, khudu dan tawadhu kepada Allah, maka insya Allah kepribadian dan akhlak daripada seorang muslim tersebut akan terbentuk dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis dengan sendirinya. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba salat, syarat rukunnya betul, syarat rukunnya terpenuhi, kemudian kekhusyuan didapatkannya, dia bisa menghadirkan dirinya ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengertian ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah ini khusyuk dan fokus dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum bisa khusyuk fokus seperti itu, maka sesungguhnya Allah sedang melihat dia, sedang memandangnya. Nah, di sini ketika betul-betul dilaksanakan dengan penuh khusyuk, maka takhsya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini otomatis. Dia akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan keji, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan mungkar. Nah, di sini. Karena sholat sebagai pengontrol daripada seorang hamba Allah yang mukmin, yang beriman dan muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat majelis cinta yang berbahagia. Nah, inilah makanya seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang bertakwa kepada Allah, ini yang pertama kali harus betul-betul menjaga sholatnya. Dan sholat ini adalah alat komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Para ulama-ulama fikih mendefinisikan sholat yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah kumpulan daripada ucapan-ucapan, ya, aqwal, qaul, wa af'alun, dan kumpulan daripada gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini. Nah, yang betul-betul niatnya. Niat sholat misalkan Allahu Akbar. Nah, diangkat tangannya Allahu Akbar. Nah, ini takbiratul ihram. Ini wajib termasuk rukun. Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah, baca Fatihah. Kemudian ma tayassara minal Qur'an. Potongan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada ruku, sebangun dari ruku, sujud sampai salam. Inilah sholat. Ketika seorang muslim dia menjaga sholatnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya,
5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dijaga. Hafidhu ala sholawati was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat fardu dan sholat-sholat wusta. Nah, kita menjaga sholat, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga kita, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan mengganggu kita. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat ini menjadi barometer, selain sholat ini menjadi sebuah kewajiban, sholat ini juga termasuk sebagai salah satu fasilitas zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang hamba, seorang muslim, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati akan tenang. Hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia terdapat segumpal darah yang seperti daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika gumpalan tersebut baik, maka baiklah seluruh amalan manusia. Dan ketika gumpalan tersebut jelek, maka jeleklah seluruh amalan manusia. Ala wahyal qalb, kata Rasulullah. Gumpalan tersebut adalah hati. Nah, hati ini kalau sudah tidak baik, hati ini kalau sudah rusak, maka rusaklah amalan manusia, rusaklah perbuatan manusia. Contohnya misalkan, hati dipenuhi dengan sifat iri dan dengki. Ya, iri dan dengki. Atau sifat SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, ketika dia sudah senang melihat orang susah, maka tingkah lakunya pun mengarah kepada hal tersebut. Sebaliknya, kalau dia susah melihat orang senang, maka kelakuannya pun mengarah kepada apa yang dirasakan dalam hati orang tersebut. Ada keluarganya mendapatkan nikmat dari Allah, misalkan dia beli rumah baru atau beli mobil baru, maka dia langsung suudzon, paling mobil boleh kredit, paling rumah boleh cicil. Nah, sehingga dia yang keluar dari lisannya pun tidak baik. Yang keluar dari perbuatannya pun kalau ketemu dia diacuhkan atau dicuekkan dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa? Karena hatinya tidak baik, hatinya rusak, hatinya tidak tenang. Nah, bagaimana supaya hati kita baik, hati kita bersih dan tenang? Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang paling utama adalah sholat, mendekatkan diri pada Allah. Ambil air wudhu, wudhunya yang betul. Kenapa? Karena kalau wudhunya tidak betul, tidak benar, tidak baik, maka sholatnya tidak sah. Ada bagian wudhu yang tidak dibasuh misalkan, maka sebaik-baiknya bacaan sholat ataupun sebenar-benarnya gerakan sholat tidak akan sah karena wudhunya tidak sah. Makanya wudhunya diperbaiki, wudhunya dijadikan wudhu yang sempurna, kemudian setelah itu sholat. Nah, dalam sholat, khususnya dalam sujud, ya kan, dia mendekatkan diri pada Allah, maka insya Allah hati akan tenang, hati akan bahagia, karena dipertemukan atau disambungkan dengan yang menciptakan hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang berbahagia,
majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya orang yang mengatakan bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus sholat. Ya. Supaya apa? Dia bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia urusannya dimudahkan oleh Allah, diberikan kebahagiaan, tenang, dan di akhirat ya dia akan diberikan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya amalan yang paling awal, amalan yang paling inti, amalan yang paling utama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kita tahu kita di dunia ini hanya sementara, ya. Di dunia ini hanya sementara. Ada yang umurnya 20 meninggal, ada yang 30, 40, 50, 60. Bahkan sekarang 70 sudah mulai jarang. Apalagi 80 dan 90. Ya, semuanya nanti akan kembali kepada Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimundurkan. Ya, walau daqiqah, meskipun hanya 1 detik, au walau thaniyan, meskipun hanya lebih sedikit daripada detik, ya. Semenit ataupun 1 detik nggak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Nah, semuanya kembali kepada Allah. Masuk ke alam barzah, ditanya oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hamba Allah meninggal, ketika hamba Allah menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala, ini diantarkan 3 perkara dan yang 2 pulang tapi yang 1 netep. Jadi ketika sudah diurusi jenazahnya, ketika sudah disolatkan, dan kemudian diantarkan ke kuburan, ini diantarkan 3 perkara. Yang pertama adalah keluarganya. Keluarga nganterin, keluarga manapun datang, yang jauh-jauh pun kadang ditunggu, ya. Jangan dimakamkan dulu, ini anaknya atau kakaknya atau adiknya yang jauh belum datang, ditunggu dulu. Nah, setelah itu diantarkanlah ke pemakaman. Yang kedua yang nganterin adalah hartanya, mobil-mobilnya yang dibeli dari kerja siang malam, Masya Allah, yang mobil mewah semuanya, ada 2, ada 3, semua nganterin. Nah, tapi sayangnya jenazah atau mayat tersebut oleh keluarganya tidak diletakkan atau tidak diantarkan dengan mobil kesayangannya. Ketika misalkan ada keluarga mobil terbaru, sekarang lagi ngetren mobil listrik yang terbaru, misalkan dia dibeli dengan hartanya, sehari setelah dia beli mobil kesayangan tersebut meninggal, ini keluarganya nggak akan rela, nggak akan ridho si mayit ini diantarkan ke kuburan naik mobil kesayangan, enggak, pasti disewakan mobil yang khusus yaitu mobil jenazah. Nah, 2 yang nganterin, keluarga dan hartanya. Yang ketiga adalah amalnya ketika masih hidup. Dan salah satu inti dari amalnya adalah sholat. Nah, ini nganterin ke pemakaman. Nanti setelah dimakamkan, 1 persatu pulang. Hartanya balik, keluarganya balik. Kalau yang meninggal adalah suaminya, ya maka yang lain keluarganya balik duluan. Mungkin istrinya nunggu agak lama lah. Kalau yang lain mungkin selama prosesi ada 20 menit, ya kan, setelah itu pada pulang. Nah, setelah pulang, istrinya nungguin paling agak lama, mungkin setengah jam baru pulang. Keluarganya pulang, kendaraannya pulang, yang tersisa, yang nemani setia adalah amalnya. Ketika masih hidup, amalnya itulah yang mendampinginya. Nah, nanti setelah semuanya pulang, nah, amalnya dampingin,
dia akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu, ma kitabuka, apa kitabmu. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang bertanya. Nah, di dalam alam barzah ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Setelah itu nanti semua setelah mati semua manusia, maka disitulah ada hari pembangkitan dan ada hari penghisapan. Yang paling awal ditanya nanti adalah sholatnya seorang hamba. Si Fulan bin Fulan ketika di dunia sholatnya bagaimana? Apakah sholatnya dilaksanakan atau tidak? Ini yang utama ditanya oleh Allah. Bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan juga hajinya. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, ketika hamba Allah dia sholat yang betul, sholatnya dilaksanakan dengan benar ketika di dunia, maka dia niscaya atas izin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Dia mendapatkan nikmat kubur oleh Allah, dia mendapatkan surganya Allah, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama saya mengajak diri saya pribadi pada khususnya dan juga para hadirin online Majelis Cinta pada umumnya untuk kita bersama-sama mendekatkan diri pada Allah, khusyuk, khudu dan tawadhu, melaksanakan perintah Allah, khususnya melaksanakan sholat, yang mana sholat ini adalah inti daripada ibadah, yang mana sholat ini adalah tiang daripada agama, pondasi daripada agama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku, pemirsa Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat itu adalah kewajiban, dan sholat itu adalah barometer, dan sholat itu adalah inti daripada ibadah, tentunya kita harus tahu makna daripada sholat tersebut. Sholat ini diantaranya maknanya adalah tempat kita atau perwujudan kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah dan rutinitas, ya. Para ulama-ulama dari semua kalangan atau semua disiplin ilmu mengatakan bahwasanya sholat ini sangatlah bagus. Begitu juga terkhusus daripada ulama-ulama at-tibbiyah atau ulama-ulama dari disiplin ilmu kedokteran. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita bangun tidur langsung disuruh untuk wudhu, kemudian takbiratul ihram, mengangkat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menafikan segala kekuatan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sungguh sangat menyehatkan. Dan tentunya tidak ada syariat di muka bumi ini yang diperintahkan oleh Allah ini tidak ada manfaatnya. Semua bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku, pemirsa Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat yang saya sampaikan, dan bisa kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Tadi telah menyampaikan pada kami betapa pentingnya, esensialnya sholat itu yang secara khusus Allah berikan, katakanlah penugasannya kepada Nabi kita Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, pada Mi'raj. Berbeda dengan perintah-perintah ibadah lainnya.
ada kekhususan dalam penyampaian perintah sholat itu dan betapa pentingnya kedudukan sholat bagi seorang hamba muslim terutama sebagai modal nanti untuk akhiratnya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, mohon izin dari jamaah Ustadz, saya bacakan dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Ibu Dian. Saya ulangi dari Ibu Dian. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta tolong kami diberi penjelasan perbuatan keji dan mungkar dan mohon contoh perbuatan keji dan mungkar tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Saya hanya membacakan tadi persis seperti apa yang tertulis Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih perbuatan keji dan mungkar itu? Perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan syariat. Keji itu terlihat tidak baik, sangat menjijikkan ataupun yang tidak menyenangkan. Sedangkan mungkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang melenceng daripada syariat, yang tidak sesuai daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya membunuh, yang apalagi yang sedang viral sekarang, yang sedang viral, ada seorang laki-laki yang tega membunuh perempuan kemudian dimutilasi, kepalanya ditaruh di kota mana, badannya di mana, kakinya di mana, dipisah-pisah. Nah, ini sangat keji sekali, ya, sangat keji sekali. Kita melihatnya itu sudah tidak layak, ya, dilihat oleh manusia ataupun menjijikan. Dan itu juga mungkar, ya, melawan atau tidak sesuai dengan syariat. Ya. Kenapa demikian? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya la yahillu damu mri'in illa min salas atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim, ya, kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah as-sayyibuz zani, duda atau janda atau orang yang sudah menikah tapi dia masih berzina. Nah, ini darahnya halal ditumpahkan. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang, ya, dengan tidak ada udzur yang tidak ada sesuai dengan syariat. Maksudnya apa? Pembunuhan yang sesuai syariat itu adalah ketika misalkan orang bunuh orang kemudian dia dihukum hukum kisos, dibunuh balik. Nah, ini pembunuhan ini halal asalkan sudah terbukti pembunuhannya, kemudian ada hakimnya dan sudah diputuskan, dan yang mengeksekusi adalah orang yang ditunjuk oleh mahkamah, seperti itu, ya. Kemudian wa tawali yaumaz zahfi wal mufaraqah lil jamaah, orang yang lari dari pertempuran ketika ada pertempuran antara muslim dengan non muslim, misalkan seperti itu, dan orang-orang yang murtad yang mengeluarkan diri dari jamaah. Nah, ini adalah salah satu dari darah yang halal ditumpahkan dalam Islam, tapi ini dalam hukum Islam, ya, bukan hukum NKRI. Nah, ketika ada pembunuhan selain daripada hal tersebut, maka itu termasuk daripada menyeleweng atau di luar daripada syariat. Nah, ini hanya cekcokan dikit atau mungkin beda pendapat kemudian dibunuh, dimutilasi, ini kan sangat mungkar, sangat keji, ya, di luar daripada syariat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz dan Kamaluddin, masih ada pertanyaan lain boleh Pak Ustadz ya? Tadi itu kan menjawab pertanyaan Ibu Dian tadi. Kalau yang sekarang ini pertanyaan dari Bapak Agus Sugeng Raharjo di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar tetap fokus dalam sholat? Sebab terkadang ketika sudah berusaha menghadirkan keberadaan Allah, tapi terkadang ada saja godaannya. Apakah harus pakai niat Allahumma paksakan? Afwan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Dari Pak Agus, Pak. Jadi gini, Pak. Kekhusyuan dalam sholat ini memang harus, mau tidak mau harus khusyuk. Namun kita juga sadar bahwa bahwasanya kita ini adalah
manusia biasa. Yang bisa khusyuk, paling khusyuk dalam sholat dan paling benar bacaannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Bapak melihat dulu ada antena TV atau antena radio atau antena apapun itu, semakin tinggi antena tersebut, maka semakin banyak channel atau gelombang yang didapatkan. Begitu juga kita, semakin tua kita atau semakin banyak umur kita, tentunya semakin banyak hal-hal yang kita pikirkan atau ada dalam pikiran kita. Ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Dan memang setan itu selalu mengganggu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari akhir nanti setan itu akan mengganggu kita, khususnya dalam ibadah-ibadah. Ya kan? Nah, orang udah mau sholat diganggu. Kadang sebelum sholat kita nyari kunci, ya, kunci mobil misalkan. Mana ini kunci kok nggak ada, keselimpet. Giliran sholat, ingat, ya Allah, sholat, pas sholat ingat, tadi kunci ada di bawah ini buku misalkan. Nah, kadang setan tuh ganggunya kayak gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Yang pertama, kita harus paham sholatnya, sholat apa, misalkan sholat zuhur. Yang kedua, kita tahu syarat rukunnya. Yang ketiga, usahakan kita paham atau hafal daripada makna lafal-lafal dalam sholat. Misalkan yang pertama Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat ya Allahu Akbar. Jadi usahakan Allahu Akbar lisannya, hatinya niat sholat apa, dan gerakannya Allahu Akbar. Nah, setelah itu kalau baca doa iftitah, kita harus paham maknanya. Baca Al-Fatihah, paham maknanya. Paham maknanya bagaimana caranya? Sebelum sholat dihafalkan. Karena ada itu terjemahan-terjemahan daripada bacaan-bacaan sholat. Begitu juga ada juz amannya, yaitu surat-surat yang dibaca. Enggak apa, surat-surat pendek yang dibaca ketika setelah suratul Fatihah. Kemudian ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan itu artinya apa? Sami Allah liman hamidah. Sampai selesai salam. Diusahakan kalau kita faham, kita tahu, maka pikiran dan hati kita akan lebih fokus kepada bacaan tersebut dan lebih khusyuk, nggak mikirin hal-hal yang lain. Kemudian setelah itu, usahakan ketika sholat menghadap ke arah tempat sujud. Ya. Jangan ketika sholat pandangannya kemana-mana. Melihat ada tulisan kaligrafi di masjid lah, di dinding lah, atau ngelihat ada orang pakai baju tulisan partai lah atau apa, nah, jadinya nggak fokus. Nah, ini ketika dilanjut terus, insya Allah akan lebih khusyuk. Dan ketika tiba-tiba kita nggak fokus atau nggak khusyuk, itu hal yang wajar, gangguan setan. Tapi ketika ingat, langsung segera fokus kembali atau khusyuk kembali. Maka dengan ikhtiar seperti ini, insya Allah kita bisa fokus dan bisa khusyuk. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih hatur nuhun Ustaz, jazakallah khairan katsira. Barakallah, semoga telah menjawab pertanyaan dari yang bertanya tadi, yaitu Bapak Agus tadi kalau tidak salah ya. Pak Ustaz telah memberikan penjelasan. Satu lagi Pak Ustaz, mohon izin Pak Ustaz. Ini dari Ibu Dian, penanya pertama tadi, saya kira lanjutan pertanyaan beliau. Mohon izin saya sampaikan Pak Ustaz. Izin tanya lagi Pak Ustaz, apakah tidak khusyuk dalam sholat termasuk penyebab rusaknya sholat? Karena untuk khusyuk dalam sholat itu, maaf, dalam kurung sulit Pak Ustaz. Mohon izin Pak Ustaz, mohon berkenan ini Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sulit bukan berarti tidak bisa. Jadi saya sampaikan cara-caranya supaya mengarah untuk bisa sukses dalam kekhusyuan. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu nggak khusyuk dalam sholat?
dan tidak mengusahakan khusyuk dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Mereka yang sholat tapi lalai, mereka melupakannya, nggak fokus, nggak khusyuk, hanya sebatas Allahu Akbar, rukuk, sujud, apalagi jangan cepet banget ya kan, seperti burung matok gitu. Nah, dia tidak ada kekhusyuan atau tidak ada usaha untuk khusyuk. Nah ini orang-orang yang ini seperti ini celaka. Udah sholat tapi celaka ya kan sayang. Udah menyisihkan waktu, udah menyisihkan tenaga untuk sholat, tapi masih celaka. Karena apa? Karena nggak khusyuk atau nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha untuk khusyuk. Nah ini makanya khusyuk itu harus, khusyuk itu wajib. Berusaha untuk khusyuk, maka insya Allah Allah akan memberikan kekhusyuan kepada kita dalam pelaksanaan sholat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita lihat apakah masih ada lagi. Mohon izin Pak Ustadz. Silakan. Dari Ibu Diana Safitri. Izin bertanya Pak Ustadz. Mohon pencerahan makna di balik gerakan-gerakan sholat. Saat berdiri, kemudian ruku, sujud, duduk tahiyat awal dan akhir. Syukron Pak Ustadz. Mohon bisa berkenan Pak Ustadz mungkin dengan mungkin dikompakkan begitu Pak Ustadz supaya menjawab pertanyaan dari beliau ini Ibu Diana Safitri. Hatur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih. Ibadah itu ada yang sifatnya penghambaan kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dimaknai dan semua hamba itu faham maknanya. Dalam sholat ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gerakan-gerakannya ini diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Ada maknanya banyak sekali. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, diucapkan, angkat tangan diangkat. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rahmatnya sangat besar, kasih sayangnya sangat besar. Kalau ada yang bermaksiat pun siksaan Allah sangatlah besar. Kekuasaan Allah sangat besar. Jadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian kita berdiri menandakan bahwasanya kita ini benar-benar serius kepada Allah, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdiri ini tidak boleh tidak dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk kalau misalkan dia capek atau tidak mampu. Kemudian ruku, betul-betul penghambaan kepada Allah sampai salam. Makanya Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti halnya saya salat. Diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah salat ini, karena Rasulullah ingin mengajarkan ini loh. Cara kita menghambakan kepada Allah diantaranya intinya dengan sholat. Jadi tidak semuanya itu harus kita maknai, tapi semua perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah itu harus kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Pak Ustadz, last but not least yang terakhir sekali, Pak Ustadz boleh Pak Ustadz ya, dari jamaah juga ini, langsung dari jamaah bernama Ibu Amina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz izin bertanya, saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram hingga Sidratul Muntaha, hanya ruh Nabi Muhammad saja atau dengan fisik atau tubuh beliau juga ikut diberangkatkan hingga Sidratul Muntaha? Baik, Ustadz mohon kayaknya saya lihat di kolom masih ada pertanyaan lain, jadi saya jawab singkat. Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan Isra wal Mi'rajnya ini ada ikhtilaful ulama.
perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hanya ruhnya Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jasadian wa ruhiyan, jasad dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun perbedaan itu, kita sering membaca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah menginginkan terhadap suatu hal, maka kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan uh, memberangkatkan Rasulullah Muhammad SAW dengan ruh ataupun dengan jasadnya, menjadikan malam ini sangat cepat, Allah pun bisa. Membalikkan malam menjadi siang, Allah pun bisa. Nah, oleh karena itu, setiap kejadian-kejadian ini memang kita harus mendasarinya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Apakah yang terakhir itu dari Ibu Nur Aini Amroh? Mohon izin Pak Ustadz, ini kalau dari Bu Nur Aini pernyataan seperti ini. Bismillah Pak Ustadz, maaf kelak sholatlah yang utama ditanyakan. Harus bagaimana sholat kita? Mungkin sebagai afirmasi terhadap apa yang belum pahami barangkali Ustadz. Atau mungkin ada yang lain ya, pertanyaan yang lain. Oh iya, sementara itu pertanyaan bagian yang terakhir Pak Ustadz yang saya bisa lihat. Mohon mungkin kalau Pak Ustadz melihat pertanyaan lain justru mohon maaf. Baik, sholat harus bagaimana? Ya kita ambil daripada sabda Rasulullah tadi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti halnya saya sholat. Nah, Rasulullah sholat ini dilihat oleh para sahabat. Bagaimana biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus menjalankan sesuai dengan syarat dan rukun sholat tersebut. Kita belajar sampai kepada Rasulullah, itu pada ulama-ulama kita. Kenapa para ulama? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nanti para ulama, kemudian para tabi'in, kemudian naik ke para tabi'in, para sahabat hingga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun khilafiyah atau perbedaan-perbedaan masalah fikih ya dalam ibadah sholat ini memang ada beberapa. Karena para sahabat ini juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Selagi masih ada patokannya, selagi masih ada yang kita jadikan sebagai dasar, tentunya yang bersambung pada Rasulullah, maka itu tidak masalah. Contohnya gini, kalau madhab Syafi'i, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita langsung sedekap, ya, tangannya sedekap. Tapi kalau madhab Maliki, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, ini tangannya nggak sedekap. Yang sah yang mana? Dua-duanya sah, nggak masalah. Kemudian ada yang ketika tahiyat, jarinya gini. Ada yang jarinya digerak-gerakkan sekali, dua kali. Ada yang gini. Yang sah yang mana? Semuanya sah. Karena ada sahabat yang mengajarkan ingat Rasulullah gini, ada yang sahabat mengajarkan buat Rasulullah ada gerak-gerakannya. Nah, di sini. Ini masalah fikih ya, tidak masalah. Yang terpenting adalah syarat rukunnya terpenuhi, ada khusyuan, maka insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan berdoa. Adapun diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan tugas sebagai seorang hamba, adapun yang menerimanya biarlah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Atur nuhun Pak Ustadz telah memberikan jawaban kepada semua jamaah kita yang bertanya tadi. Tadi ada Pak Agus, Ibu Dian, Ibu Diana, Ibu Nur Aini Amroh, dan juga tadi ada Ibu Aminah. Masya Allah, terima kasih sudah menurut saya sudah sangat lengkap, dan tentu saja insya Allah
bermanfaat sekali bagi kami semua, bagi jamaah Majelis Cinta Pak Ustadz, terutama yang terkait dengan sholat ini yang merupakan tiang agama sebagaimana Nabi katakan. Sholat adalah tiang agama dan memang yang sangat kita butuhkan, bukan hanya nanti sebagai bekal kita di akhirat, tapi juga sebagai medium dialog kita dengan Sang Khalik, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi guru kita. Kita terima kasih Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta rahmati Allah. Mari kita sampai terima kasih lagi dari kita semua untuk beliau pada guru kita Ustadz Tian Kamaludin. Semoga beliau masih berkenan lagi untuk memberikan ilmu lagi pada kesempatan yang lain pada kesempatan datang Pak Ustadz ya. Insya Allah Pak Ustadz sehat terus. Amin, amin. Dan masih tetap berkenan. Ini sementara sambungannya sinyal terputus. Insya Allah Pak Ustadz. Mohon menutup kajian kita ini, perkenan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang izin beruntira. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يسر أمورنا وسهل أفعالنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بالتقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan sekali lagi penghargaan dan terima kasih kita, apresiasi kita yang setinggi kepada guru kita Ustadz Tian Kamaludin LCMA yang telah memberikan ilmu, tausiah dan tentu saja insya Allah guidance dan insya Allah merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kita, ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, terutama dalam upaya kita untuk lebih istiqomah dan dalam semua usaha kita, ikhtiar kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita dalam rangka tentu saja cita-cita kita untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi Pak Ustadz. Semoga Allah menyehatkan Pak Ustadz dan keluarga semua dan selalu dalam lindungan dan dalam limpahan rahmat karunia dan nikmat Allah. Ibu Bapak, Pak Ustadz, saya mohon izin menyampaikan informasi kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Besok insya Allah kita akan mengaji lagi. Besok kita akan kumpul lagi bertepatan esok dengan hari Kamis. Oh ya, hari ini Rabu ya. Dan saya menyangka hari ini bukan Rabu. Yang pasti hari ini Rabu ternyata. Besok Kamis 30 Januari 2025. Bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 2025. Sekali lagi Kamis 30 Januari 2025. Kita mengaji dengan tema pentingnya mengingat kematian. Pentingnya mengingat kematian. Mengapa kita harus mengingat kematian? Besok akan dikupas. Tentu saja yang akan memberikan adalah guru kita. Bukan saya yang menjelaskan mengapa pentingnya mengingat kematian. Insya Allah guru kita ada yang menjelaskan, Ibu Bapak, yaitu Ustadz Muhammad Nur Effendi. Besok kita akan mengaji bersama beliau, Ustadz Muhammad Nur Effendi. Terima kasih kepada semua Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta atas partisipasi kebersamaan di majelis kita ini, Majelis Cinta yang merupakan sekali lagi ikhtiar bersama kita dalam rangka kita mencoba meningkatkan takwa kita, ibadah kita melalui tentu saja kajian ilmu yang insya Allah bermanfaat dan barokah. Tentu saja sekali lagi
karena dukungan ibu bapak sahabat majelis cinta dan juga pihak-pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan bagi majelis cinta. Akhirnya sekali kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya